Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Cell episode 75 yang tayang hari Kamis ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 5 Oktober 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 75 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas. Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 74 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan badah trio Hao Chen, Hao Yu, dan Chai melawan kedua biji iblis tingkat 7 saat mereka melakukan combo wombo combro GG untuk menghabisi kedua iblis tingkat 7 itu. Ya mana setelah menghabisi salah satu iblis tingkat 7 itu, Hao Chen pun memerintahkan salah satu iblis tingkat 7 yang tersisa untuk suren dan berjanji tidak akan membantai kelompoknya jika ia mau membawa mundur para anggota iblisnya. Namun iblis buang tingkat 7 itu tampaknya menunjukkan jiwa pantang menyerahnya dengan menolak mentah-mentah perintah dari Hao Chen saat ia lebih memilih untuk melakukan buah kuhantam melawan sang putra cahaya itu, menyebabkan Hao Chen yang melihatnya pun pada akhirnya memutuskan memokatkan iblis buang ini dengan melakukan combo epik pedang reinkarnasi bersama Chai. Dan melihat kedua pemimpin iblis tingkat 7 mereka mokat di tangan Hao Chen X Chai, gerombolan iblis yang tersisa pun spontan menunjukkan kemurkaannya dengan bergegas mereka melakukan perlawanan kepada kelompok Hao Chen. Namun ketika gerombolan iblis ini terus menunjukkan genderang perang barbarnya, sampai-sampai si kawal Leng Xiao merasa panik akan mokat. Yoye pun tanpa diduga pada akhirnya berhasil menyelesaikan ritual mantra terlarangnya. Saat ritual itu pun menghasilkan sebuah kekuatan badas dari aura pilar dewa iblis Mamang Agares yang tanpa basa-basi langsung membantai gerombolan iblis itu. Serta setelah pembantaian brutal gerombolan iblis itu, diikuti juga dengan menghilangnya pilar mantra terlarang yang dipanggil Yoye, sehingga membuatnya pun pada akhirnya jatuh tepar. Tetapi setelah pembantaian itu, Leng Xiao pun secara mengejutkan tiba-tiba melesatkan tatapan sangarnya ke arah Hao Chen. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Leng Xiao secara mengejutkan tiba-tiba melesatkan tatapan sangarnya ke arah Hao Chen ketika pembantaian gerombolan para iblis telah berhasil dilakukan Yoye dengan menggunakan ritual mantra tingkat 9-nya. Leng Xiao pun terus menatap Hao Chen menggunakan tatapan sangarnya sembari bertanya-tanya di dalam hatinya mengenai siapa sebenarnya Hao Chen. Namun ketika Leng Xiao masih menatap Hao Chen, Yoye pun perlahan terbangun dari pingsannya dengan matanya segera menatap wajah KW Leng Xiao sembari menanyakan kepadanya mengenai kondisinya. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Leng Xiao yang mendengarnya segera mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Tetapi ia yang masih penasaran dengan identitas dari Hao Chen pun menanyakan kepada Yoye mengenai siapa sebenarnya Hao Chen. Apakah seorang master pengawal yang sedari awal disewanya? Namun berusaha Leng Xiao menanyakan hal ini kepada Yoye, guncangan dahsyat bak gempa berkekuatan tinggi pun tiba-tiba menggetarkan TKP mereka, menyebabkan banyak bongkahan batu di atas tebing pun segera runtuh menghujani kelompok Hao Chen. Diikuti juga dengan rintian suara naga yang segera bergema di sekitar TKP kelompok Hao Chen saat secara mengejutkan seekor naga hitam pun tanpa diduga tiba-tiba menampakkan batang hidungnya di hadapan kelompok Hao Chen dengan tanpa diduga muncul keluar dari sebuah portal hitam. Yang hal ini pun sontak membuat Leng Xiao, Yoye, dan Hao Chen DKK pun spontan menatap naga hitam ini dengan raut wajah pelongo-pelongonya. Namun ketika kepanikan ini masih terpancar di raut wajah Hao Chen DKK, Hao Chen pun tiba-tiba meneriakkan kata kabur secara lantang kepada para kelompoknya saat dia tanpa basa-basi bergegas naik di atas punggung Hao Yu. Diikuti juga dengan Lee Sin yang segera memunculkan unicorn mawarnya. Dengan bergegas ia mengajak tim pemburu iblisnya mengikuti Hao Chen di belakang. Sontak saja mendengar perintah dari Hao Chen, Leng Xiao pun tanpa sadar segera terbangun dari kondisi diamnya. Dengan segera ia bergegas mengajak Yoye untuk mengikuti Hao Chen di belakang. Dan ketika dalam pelarian kabur dari naga hitam itu,
Yoye pun berbisik kepada Leng Xiao mengenai naga hitam itu yang menurutnya adalah penjaganya. Saat Leng Xiao yang mendengarnya pun hanya bisa menggelengkan kepalanya sembari bilang bahwa naga hitam itu bukanlah penjaganya, dikarenakan ia merasa aura dari naga hitam itu bukanlah berasal dari anggota klannya, yang membuatnya pun spontan mendeteksi bahwa naga hitam itu KW. Yang hal ini pun lantas membuat Yoye yang mendengarnya spontan terkejut dengan kata palsu yang disebutkan Leng Xiao, menyebabkannya pun sontak memunculkan kekosongan di wajahnya sembari tatapannya melihat ke arah Hao Chen yang saat ini menunggangi Hao Yu. Saat ia memunculkan kekagumannya kepada Hao Chen yang sebelumnya secara heroik melindunginya dari ritualnya menuntaskan mantra terlarangnya. Dan ketika Yoye masih menunjukkan kekagumannya kepada Hao Chen sembari bergegas kabur dengan kecepatan edannya bersama Leng Xiao dari kejaran naga hitam. Setelah beberapa menit melakukan pelarian, mereka pun pada akhirnya berlari untuk jarak yang cukup jauh, meninggalkan naga hitam yang mengejar mereka, dengan dipastikan kemungkinan naga hitam itu tidak akan berhasil mengejar mereka. Yang hal ini pun lantas membuat naga hitam yang merasa dirinya kemungkinan tidak akan sanggup lagi mengejar kelompok Hao Chen pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi dengan kemudian segera menghilang tanpa pertanda apapun. Tetapi pada saat yang sama, ketika naga hitam itu baru saja menghilang, setitik cahaya perak pun tiba-tiba bersinar di mata Ying Er, diikuti gambar cermin harta karun milik babi di dadanya yang spontan bereaksi dengan kulit di tubuhnya segera menyebarkan cahaya di sekitar tubuhnya yang menyebabkan perubahan pun muncul di auranya. Saat tanpa diduga babi Ying Er itu pun mengkopi bentuk wujud naga hitam sebelumnya yang membuatnya kali ini pun sontak memunculkan penampilan sangarnya, menyebabkan Ying Er yang ikut dalam perubahan fenomena yang dialami babinya ini pun juga tampak menunjukkan kelelahannya dengan langsung terjatuh duduk di tanah. Sontak saja menyaksikan perubahan yang terjadi pada babi Chai Er yang sebelumnya tampak imut manja kini telah berubah menjadi naga hitam yang mengerikan. Para tim pemburu iblis terutama tim Luxi pun spontan menunjukkan keheranannya dengan semuanya mulai memandanginya menggunakan tatapan anehnya. Namun ketika semua orang masih memandang aneh Ying Er, mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk menglanjutkan lagi perjalanan mereka dengan di bawah pimpinan Hao Chen. Mereka hanya bisa melakukan perjalanan ke arah yang telah ditentukan. Dan di dalam kereta dagang kali ini, semua orang pun memanfaatkan momen ini untuk memulihkan kondisi tubuh mereka, dikarenakan hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu bahaya mengintai di setiap perjalanan mereka. Luxi pun juga kadang sesekali memunculkan sihir pada Hao Chen dan Lin Xin DKK serta tunggakan mereka, bertujuan untuk menambah daya tahan tubuh mereka selama perjalanan. Dan setelah melakukan perjalanan beberapa meter, mereka pun pada akhirnya melihat hamparan hutan yang luas, menyebabkan Hao Chen pun segera memerintahkan Hao Yu menurunkan kecepatannya untuk berjalan mengikuti kereta dagang. Namun berusaha saja Hao Yu mengikuti kereta dagang, Leng Xiao yang saat ini tubuhnya masih menderita luka setelah melalui pertempuran melawan gerombolan para iblis pun tiba-tiba bergegas berdiri di belakang kereta dagang dengan kemudian menjadi komandan sementara menggantikan Yoye saat ia memerintahkan kelompok Hao Chen dan para anggota dagang lainnya yang tersisa untuk beristirahat di hutan yang ada di depan mereka sebelum nanti melanjutkan lagi perjalanan. Yang hal ini pun lantas membuat kelompok Hao Chen yang melihatnya segera mematuhi perintah dari Leng Xiao dengan tanpa perintah dari Hao Chen. Si Masian serta Lucy DKK pun segera duduk berurutan berkumpul bersama di depan Hao Chen. Setelah Hao Chen bersama kelompoknya beristirahat memulihkan kondisi tubuhnya, Hao Chen pun segera memandang ke arah kelompoknya sembari menanyakan kepada mereka mengenai kondisi tubuh mereka semua yang sudah pulih. Saat si Masian DKK yang mendengarnya pun masing-masing semuanya segera mengangguk dengan menyatakan mengenai kondisi mereka yang telah sepenuhnya pulih. Serta setelah melihat kelompoknya aman terkendali, Hao Chen pun segera menatap Dian Yan menggunakan tatapan harunya dengan menyatakan kesedihannya terhadap kerabatnya Dian Xuan yang telah meninggoy dalam pertempuran besarnya melawan gerombolan para iblis sebelumnya. Tetapi di sini, Dian yang mendengar ucapan kesedihan dari Hao Chen ini pun tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menjawab ucapan sedih yang dilontarkan Hao Chen dengan hanya memilih untuk menundukkan kepalanya, diikuti matanya yang dipenuhi dengan perasaan penyesalan. Yang hal ini pun lantas membuat si Masian yang berdiri di sampingnya segera mengangkat tangan besarnya untuk menepuk bahunya. Dan ketika si Masian menenangkan Dian Yan, Lucy pun tiba-tiba memunculkan kekhawatirannya kepada Hao Chen disebabkan ia risau sang putra cahaya itu tidak akan memiliki banyak waktu untuk pulih dalam waktu singkat setelah pertempuran badasnya melawan para iblis dengan menanyakan kepadanya mengenai kondisinya. Saat Hao Chen yang mendengarnya pun bilang dengan menyebutkan Lucy sebagai kapten bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik-baik saja
saja, menyebabkan Lucy yang mendengar Hao Chen menyebut dirinya sebagai kapten pun merasa tak enakan dengan menyuruh pemuda tampan itu untuk tidak memanggilnya sebagai kapten. Dan mulai saat ini, kelompoknya hanya memiliki satu kapten, yaitu Hao Chen. Ya, kali ini pun lantas membuat Hao Chen spontan terheran-heran dengan niat baik dari Lucy yang mau menetapkan tugas kapten kepada dirinya. Namun Hao Chen segera membuang keterkejutan di wajahnya ini dengan spontan memunculkan keseriusan di wajahnya saat ia memberitahukan dua rencana yang akan dilakukan sekarang kepada kelompoknya untuk mencoba kabur dari kamar dagang Yuye. Yang mana rencana pertama, dikarenakan kemungkinan banyak iblis akan terus hadir selama perjalanan mereka ini. Terlebih lagi tindakan mereka yang sudah membantai gerombolan para iblis yang dipastikan akan viral di kalangan anggota iblis. Hao Chen pun menyarankan kelompoknya untuk tidak menjadi bang jago selama perjalanan ini dengan membeli yang terbaik untuk bersatu melawan para iblis tanpa ada niatan untuk bertarung secara solo. Ya, menurutnya dipastikan jika kelompoknya melakukan tindakan bahlul itu, dipastikan tindakan itu hanya akan membuat mereka mati konyol. Bahkan Hao Chen tak segan-segan akan mengancam mengeluarkan para anggota kelompoknya jika mereka menentang rencananya ini. Yang mana rencana kedua, Hao Chen pun menyarankan kelompoknya untuk terus mengikuti alur perjalanan kamar dagang Yuye sembari terus memantau kelemahan mereka untuk melakukan sebuah pemberontakan. Dan setelah memberitahukan dua rencana ini kepada kelompoknya, Hao Chen pun bergegas mengajak Chai untuk mendatangi Yuye. Yang hal ini pun lantas membuat Yuye yang melihat kedatangan Hao Chen dan Chai pun merasa kepedean. Namun ketika Yuye memunculkan sikap pede tingkat tingginya, Hao Chen pun tanpa diduga mengacukan sebuah belati ke arah lehernya. Ya, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 75 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.